Shalom sidang jemaat sekalian, tanpa terasa kita sudah masuki minggu terakhir di bulan Agustus ini, di mana kita sudah 5 bulan kurang lebih di masa pandemi COVID-19 ini, kita tidak bisa beribadah secara berjemaat di gedung gereja ini. Namun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan kita akan tetap dalam pelayanan jemaat sampai hal ini dengan berbagai cara untuk tetap menjaga, memelihara kehidupan iman kepada seluruh anggota jemaat. Oleh sebab itu, pada minggu terakhir bulan Agustus ini, kita mengadakan evangelisasi gabungan yang diselenggarakan oleh wilayah 2. Untuk itu, kami melihat, halo wilayah 1, ada Tante Tini di sana. Halo wilayah 2, ada Cileni di sana, lagi duduk manis dengan Petua. Ketiga, ada Afei di sana, ada Encik Milka di sana. Sudah siap-siap untuk mengikuti evangelisasi pada minggu terakhir bulan Agustus ini. Encik Yuli juga di atas loteng dengan Petua sama-sama. Menyiapkan diri, mari kita sama-sama. Begitu juga teman-teman lain kami sapa, demi kemurahan Tuhan mari kita siapkan waktu untuk boleh beribadah bersama-sama menghadap hadirat Tuhan, untuk memelihara kehidupan kita, untuk boleh bersekutu walaupun kita jauh berjauhan masing-masing di rumah, tetapi kita satu dalam iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ada satu firman Tuhan yang mengingatkan kita pentingnya untuk kita semuanya saling mengingatkan satu dengan yang lain, yang terdapat di dalam Titus 1 ayat 1 yang berbunyi demikian. Dari Paulus hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Jemaat terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita hendak beribadah dengan penuh konsentrasi, tinggalkan kesibukan kita, siapkan waktu kita dengan sebaik-baiknya mengikuti ibadah pada malam hari ini. Hari Jumat hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020. Kami juga menghimbau agar supaya dalam ibadah ini tetap menjalankan persembahan, dan persembahan itu dapat dikumpulkan melalui majelis wilayah atau diantar langsung di gedung gereja. Telah disiapkan tempat untuk mengisi persembahan Bapak Ibu sekalian. Dengan segala kerendahan hati saya mengajak kita semua bangkit berdiri, lalu kita mengangkat lagu pembukaan yang berkata, ku masuki gerbangnya dengan hati yang bersyukur, dan apa seterusnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku.
Mari kita habiskan ibadah gabungan saat ini. Ibadah gabungan wilayah 1 sampai 4 saat ini kita habiskan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang terus boleh menyertai kehidupan kita. Dari pagi kita boleh bangun hingga pada malam hari ini, penyertaan Tuhan selalu menyertai kita. Ada begitu banyak kasih karunia Tuhan, ada begitu banyak berkat Tuhan. Dia memberikan kita kesehatan, Dia memberikan kita kemampuan untuk boleh melaksanakan aktivitas kita sepanjang satu hari ini. Oleh karena itu mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Mari kita mengagungkan Dia, kita naikkan pujian, datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekarang kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Mari saat ini kita akan membaca Mazmur untuk Tuhan. Kita akan membaca dari Mazmur 62 ayat 6 sampai yang ke-9. Kita akan membaca Mazmur ini secara berbalasan. Saya akan baca ayatnya yang ke-6. Bapak Ibu yang ada di rumah bersama dengan singers akan membaca ayat 7. Demikian seterusnya sampai ayatnya yang ke-9. Mazmur 62 ayat 6 berkata demikian. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Ayat 7 saya bacakan kembali untuk kita berkata demikian. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Mari kita kembali memuji Tuhan. Kita mengatakan bahwa Dialah gunung batu kita, Dia adalah kota benteng kita, bahwa Tuhan juga bahwa Tuhan juga gunung batu, bahwa Tuhan juga gunung batuku, Bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku,
Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tandu selamatku. Aku percaya akan Dia, Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan Dia. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tandu selamatku. Aku percaya akan Dia, Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, malam hari ini kita akan kembali bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama kembali disegarkan, dikuatkan oleh firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita menyanyikan pujian dengan sayap-Mu. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari bahwa pertolongan kami datangnya dari atas, yaitu dari Tuhan. Engkau adalah sumber kekuatan, Engkau adalah sumber pengharapan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu hanya Engkaulah yang kami nantikan, pertolongan-Mu, kasih-Mu, untuk boleh menopang kami dalam menjalani kehidupan ini. Saat ini kami memohon anugerah-Mu ya Bapa, ketika kami boleh kembali merenungkan firman-Mu malam hari ini di dalam ibadah evangelisasi gabungan wilayah 1 sampai 4.
Kami bersyukur atas kesempatan ini, dan kiranya Engkau datang kepada kami dalam kesempatan ini Tuhan, melawat kami melalui kebenaran firman Tuhan, menguatkan kami sekali lagi, menopang kami melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami, baik kami yang beribadah di rumah, baik setiap kami yang melayani tempat ini termasuk hamba-Mu. Kami sama-sama di dalam pertolongan Roh Kudus dimampukan memahami firman Tuhan, bahkan hidup dalam kebenaran-Mu. Tuhan, tolong kami, bentuklah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai yang ke-19. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai yang ke-19. Kalau kita sudah menemukannya, saya akan bacakan untuk kita. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 19 berkata demikian. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya teringat satu peristiwa di mana kami sedang berkumpul dan saling bercerita dengan beberapa orang teman saya. Kita membahas firman Tuhan dan kemudian dia cerita tentang pengalamannya ketika dia menantikan kelahiran anak pertamanya. Sebagai seorang ayah yang menantikan kehadiran bayi pertamanya, Bapak Ibu, dia sangat antusias. Dia tidak sabar mau melihat anaknya yang sudah lama mereka tunggu-tunggu. Tapi ketika proses bersalin berlangsung, Bapak Ibu, dokter datang dan kemudian mengatakan kepada teman saya itu dan berkata, maaf Pak, anak Bapak ada masalah di dalam kandungan dan harus secepatnya dioperasi. Karena kalau tidak, itu bisa membahayakan baik sang bayi maupun sang ibu. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, ketika hal ini terjadi, teman saya itu begitu kaget dan dalam hati dia berkata, Tuhan, mengapa saya? Tuhan, kenapa harus saya yang mengalami ini? Bukankah selama ini saya telah melayani Engkau? Bukankah selama ini saya telah taat kepadamu? Bahkan saya melayani sebagai pengurus, melakukan ini dan itu untuk Engkau. Kenapa harus ini yang terjadi kepada saya? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya yakin bukan hanya teman saya itu yang pernah mengemukakan kalimat seperti ini. Banyak kita pun mengalami, bahkan mengungkapkan kalimat-kalimat seperti ini. Bahkan saya pun terkadang, Bapak Ibu, mengungkapkan kalimat seperti ini. Ketika Tuhan mengizinkan penderitaan, kesulitan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan, mengapa saya? Bukankah saya selama ini telah taat kepadamu? Bukankah saya selama ini telah mengikut Engkau dengan setia? Bukankah selama ini aku telah melayani Engkau? Tetapi kenapa saya harus menderita? Orang di luar sana yang harusnya menderita. Orang yang menjauh dari Tuhan. Orang yang melakukan dosa, itu yang seharusnya menderita, bukan saya, Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya khawatir ketika kita mengungkapkan kalimat ini, sebenarnya ada pemikiran yang salah, ada konsep yang salah yang melatar belakangi hal ini.
ada konsep yang salah di dalam kita memandang penderitaan di tengah-tengah kehidupan anak Tuhan. Oleh karena itu malam hari ini Bapak Ibu, mari kita melihat dari bagian firman Tuhan ini, yaitu tentang penderitaan dan bagaimana seharusnya kita menyikapi penderitaan itu. Saya melihat ada dua hal penting Bapak Ibu yang akan kita bersama-sama bawa sebagai bekal bagi kita di dalam menjalani kehidupan kita. Secara khusus ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan. Yang pertama, bahwa di dalam dunia ini Bapak Ibu, di dalam dunia di mana kita tinggal saat ini, anak-anak Tuhan juga pasti akan mengalami yang namanya penderitaan. Sekali lagi, bahwa di dalam dunia ini, di tempat di mana kita tinggal saat ini, anak-anak Tuhan juga pasti akan mengalami penderitaan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita seringkali membesarkan anak kita dengan memberikan mereka ancaman Bapak Ibu. Kita berkata kepada mereka, kalau kamu taat kepada mama, saya akan memberikan kamu es krim. Tapi kalau kamu berontak kepada mama, kalau kamu melakukan hal yang jahat, maka mama akan jewer kamu. Maka mama akan pukul kamu. Sehingga anak-anak mulai berpikir Bapak Ibu, supaya hidup saya aman, maka saya harus berbuat baik. Saya harus sopan. Saya harus patuh sama mama saya. Jika saya melakukan itu, maka hidup saya akan baik-baik saja. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pemikiran seperti ini akhirnya kita bawa sampai dewasa. Dan bahkan akhirnya kita bawa dalam relasi kita dengan Tuhan. Kita bawa dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita berpikir bahwa kalau kita taat kepada Tuhan, kalau kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, kalau kita melayani Tuhan, maka hidup kita akan aman-aman saja. Maka hidup kita akan sukses. Maka hidup kita akan jauh dari yang namanya penderitaan. Bapak Ibu, konsep seperti ini adalah konsep yang salah. Anak-anak Tuhan yang paling taat sekalipun, yang paling mengasihi Tuhan pun sekalipun bisa mengalami yang namanya penderitaan atau kesulitan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, ada 3 jenis penderitaan yang sangat mungkin akan dialami oleh anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Yang pertama, yaitu penderitaan yang terjadi karena kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Sekali lagi, penderitaan yang terjadi karena kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita harus sadar bahwa kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Kita tinggal di dalam dunia yang tidak lagi ideal. Di dalam dunia ini ada banyak hal yang bisa terjadi. Ada kecelakaan yang bisa terjadi, ada bencana yang bisa terjadi, ada sakit penyakit yang bisa terjadi, ada wabah yang bisa terjadi, dan itu pun bisa terjadi kepada anak-anak Tuhan sekalipun. Saya ingat Bapak Ibu ketika peristiwa bencana di Palu, ya, gempa dan akhirnya mengakibatkan tsunami. Ada begitu banyak korban jiwa Bapak Ibu. Tapi saya mendapatkan satu cerita dari teman saya yang tinggal di Palu. Ketika gempa itu berlangsung dan tsunami berlangsung Bapak Ibu, tanah bergerak, menghancurkan, meluluhlantakkan setiap bangunan yang ada di permukaannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika peristiwa itu terjadi, tanah bergerak, menghancurkan, membawa setiap bangunan yang di atasnya. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, tanah yang bergerak itu berhenti hanya 1 meter lebih ya, dari pagar rumahnya. Sehingga akhirnya rumahnya tidak terkena Bapak Ibu. Ketika melihat hal itu, bersyukur kepada Tuhan, puji Tuhan. Tuhan begitu baik. Dia melepaskan teman saya itu. Tetapi harus diakui juga Bapak Ibu, bahwa banyak anak-anak Tuhan yang sampai saat ini mereka hilang dan tidak pernah ditemukan. Kita ada di dalam dunia yang sudah tidak ideal lagi Bapak Ibu. Ada bencana, ada wabah yang bisa akan terjadi menimpa kehidupan anak-anak Tuhan. Bahkan kita harus sadar bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan orang yang paling kita cintai sekalipun, orang yang paling dekat kepada kita sekalipun, adalah orang-orang yang pernah jatuh di dalam dosa, adalah orang-orang yang pernah rusak. Dan ketika mereka melakukan dosa, itu pun bisa mengakibatkan kita menderita. Orang lain yang melakukan kesalahan, orang yang lain yang melakukan
yang namanya dosa. Tapi kita kena getahnya, Bapak Ibu. Itu yang pertama, penderitaan yang terjadi karena kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Yang kedua, Bapak Ibu, penderitaan karena dosa yang kita lakukan. Penderitaan ini adalah penderitaan yang terjadi sebagai akibat langsung, sebagai konsekuensi langsung dari dosa yang kita lakukan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, memang benar kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus, yang telah diperbaharui oleh Kristus. Tapi kita juga adalah orang-orang yang masih mungkin jatuh di dalam dosa. Iblis akan selalu mempergunakan banyak cara untuk menggoda kita, untuk menyeret kita melakukan dosa. Iblis akan melakukan berbagai cara, seperti singa yang mengaum-ngaum, membawa kita untuk akhirnya hidup jauh dari Tuhan dan melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, saya ingat seorang teman saya yang sekarang dia entah di mana, Bapak Ibu. Awalnya dia begitu setia melayani Tuhan. Bahkan saya waktu itu sangat mengagumi dia, bahkan mengikuti apa yang dia lakukan. Dia mengajak kami, saya bersama dengan beberapa teman saya untuk melakukan pelayanan ya, di satu tempat. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Suatu hari dia membangun satu usaha. Dia berpikir, saya akan pakai ini untuk pelayanan Tuhan. Untungnya saya akan pakai untuk pelayanan Tuhan. Dia sudah komitmen itu, Bapak Ibu. Tetapi sayangnya dia mengambil jalur yang salah. Teman-temannya sudah mengingatkan, jangan. Itu dosa. Walaupun tujuannya baik, tapi itu dosa. Jangan, tidak boleh. Tetapi dia mengatakan, tidak, saya akan mencoba melakukan ini. Akhirnya dia melakukan itu dan apa yang terjadi, Bapak Ibu? Benar. Usaha itu bangkrut. Akhirnya dia mulai mengalami yang namanya kesulitan. Dan bukan hanya itu, Bapak Ibu. Kesulitan itu mempengaruhi rumah tangganya, relasinya bersama dengan suaminya. Dan akhirnya mereka cerai. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jangan bermain-main dengan dosa. Benar, engkau dan saya adalah orang yang telah ditebus oleh darah Kristus. Tapi ingat, setiap dosa ada konsekuensinya. Kita datang kepada Tuhan, Dia pasti mengampuni. Tapi setiap dosa ada konsekuensinya. Jadi jangan bermain-main dengan dosa, Bapak Ibu. Petrus dalam bagian ini mengatakan seperti ini. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Jika kamu harus menderita, Petrus mengatakan, janganlah penderitaan itu terjadi karena dosa yang kamu lakukan, karena kejahatan yang kamu lakukan. Orang percaya seharusnya tidak jatuh di dalam penderitaan yang diakibatkan oleh dosa. Kita harus berusaha sebisa mungkin menjauhkan diri dari yang namanya dosa. Di dalam pertolongan Roh Kudus, dengan terus bergantung kepada Roh Kudus, kita harus berjuang untuk hidup menjauhi dosa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, setiap dosa ada konsekuensinya. Mari kita terus belajar taat kepada Tuhan, Bapak Ibu. Yang ketiga, penderitaan karena kita setia mengikut Kristus. Penderitaan jenis ketiga ini adalah penderitaan yang harus kita alami karena status kita sebagai pengikut Kristus dan karena kehidupan kita yang sesuai dengan kehendak Kristus. Karena komitmen kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena komitmen kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jika kita dibenci karena kita jujur, jika kita dijauhi karena kita tidak mau kompromi dengan dosa, jika kita dicemooh karena kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan, bahwa Dia yang adalah Allah itu datang ke dalam dunia, datang sebagai manusia. Orang lain menganggap bahwa ini adalah kebodohan. Mana mungkin manusia sekaligus menjadi Allah. Tetapi itulah yang terjadi, Bapak Ibu. Dalam iman kita percaya bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dia datang ke dalam dunia untuk menebus engkau dan saya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bahkan sangat mungkin pada puncaknya, Bapak Ibu, sebagai orang-orang percaya, karena ketaatan kita kepada Kristus, karena status kita sebagai pengikut Kristus, kita akan dianiaya.
Itulah yang terjadi Bapak Ibu dengan jemaat-jemaat yang kepada siapa Petrus menunjukkan surat ini. Pada awal mulanya Bapak Ibu, orang-orang Kristen tidak dianggap sebagai ancaman oleh pemerintah Romawi. Mereka dianggap sebagai bagian kecil dari agama Yahudi. Dan karena agama Yahudi dilindungi oleh pemerintah Romawi, maka agama Kristen pun dilindungi pada saat itu, pada mulanya, pada awalnya. Sampai akhirnya Bapak Ibu menjelang akhir dekade ke-7, agama Kristen terpisah dari Yudaisme dan mulai diakui sebagai kelompok tersendiri. Saat itulah orang-orang Kristen mulai mengalami tekanan. Mereka dianggap aneh dan dicurigai karena percaya kepada suatu Allah yang tidak kelihatan. Mereka dianggap aneh karena percaya bahwa Yesus bangkit dari kematian. Mereka mulai dibenci karena berbicara tentang adanya penghakiman dan kehancuran dunia yang sekarang ini nantinya. Bahkan pada puncaknya Bapak Ibu, reaksi perlawanan kepada orang Kristen terjadi ketika Kaisar Nero menuduh orang-orang Kristen sebagai penyebab terjadinya kebakaran besar yang waktu itu terjadi di kota Roma. Kebakaran yang mengakibatkan kehancuran 3/4 dari kota Romawi. Dan orang-orang Kristen dituduh sebagai penyebabnya. Akhirnya orang-orang Kristen dikejar, orang-orang Kristen ditangkap, orang-orang Kristen dianiaya, disesah. Dalam kondisi seperti inilah Bapak Ibu, orang-orang percaya mulai bertanya, orang-orang Kristen mulai bertanya pada saat itu. Gereja-gereja Tuhan mulai bertanya, bagaimana nasib kami? Apakah penderitaan yang dahsyat itu akan mengenai kami? Apakah kami bisa bertahan di tengah-tengah penderitaan seperti ini? Atau kami akan binasa dan orang-orang percaya akan habis? Bagaimana hidup kami? Bagaimana kelangsungan hidup kami? Maka di dalam situasi seperti inilah Bapak Ibu, Petrus menuliskan surat ini untuk menguatkan jemaat pada saat itu. Petrus menuliskan surat ini untuk memberikan pengharapan bagi jemaat pada saat itu, di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami karena kesetiaan mereka kepada Kristus. Bagaimana Petrus menguatkan mereka? Kuncinya bisa kita lihat di ayat 12 dan 13. Sekaligus itu menjawab pertanyaan kita yang kedua. Bagaimana kita menyikapi penderitaan? Bagaimana kita menanggapi penderitaan? Sekaligus penderitaan yang harus kita alami karena iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Ayat 12 dan 13 berkata demikian. Jangan heran, sebaliknya bersukacitalah. Sekali lagi, janganlah kamu heran, sebaliknya bersukacitalah. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, di tengah-tengah penderitaan yang begitu sulit, orang-orang bertanya, jemaat bertanya bagaimana hidup kami. Petrus justru berkata, tidak usah heran, tidak usah kaget. Seolah-olah kamu menghadapi sesuatu yang baru, yang belum pernah terjadi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kekristenan adalah kekristenan yang dibangun di atas darah yang tertumpah Bapak Ibu. Yesus mati dibenci oleh dunia. Bahkan kalau kita melihat secara gereja-gereja, ada begitu banyak orang-orang yang mencurahkan darahnya demi kesetiaan mereka kepada Tuhan. Yesus telah menubuatkan Bapak Ibu, sama seperti dunia ini menolak aku, demikian juga dengan kamu. Sama seperti dunia ini menganiaya aku, demikian juga dengan kamu. Yesus memanggil orang-orang percaya untuk mengikut Dia dengan satu kerelaan untuk berani bayar harga demi mengikut Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Matius 10 ayat 24 Yesus berkata, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba tidak lebih daripada tuannya. Siapa gurunya? Yesus Kristus. Siapa tuannya? Yesus Kristus. Sama seperti dunia ini menolak Kristus, demikian juga dengan engkau dan saya. Sama seperti dunia ini menolak kebenaran yang dari Kristus, demikian juga dunia ini akan menolak engkau dan membenci saya. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, di tengah-tengah situasi seperti inilah Petrus berkata, tidak usah kaget. Bahkan dia berkata, tidak usah malu, tetapi muliakanlah Allah. Bangkatlah pujian kepada Tuhan.
Ketika engkau mengalami penderitaan itu, janganlah kepalamu menjadi tertunduk, tapi terangkat kepada Tuhan, memuji Tuhan. Pertanyaannya adalah kenapa? Apa yang menjadi alasan Petrus untuk kita terus boleh, jemaat boleh terus bersuka cita di tengah-tengah penganiayaan itu? Saya melihat ada 3 hal, Bapak Ibu. Yang pertama, Petrus mengatakan bahwa penderitaan itu hanyalah sebuah ujian. Sebuah ujian yang tujuannya untuk memurnikan iman orang-orang percaya, bukan untuk menghancurkan. Petrus telah mengatakan itu sebelumnya di pasal 1 ayat 7, Bapak Ibu. Dia mengatakan seperti ini, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Petrus mengcompare dengan sebuah emas murni, Bapak Ibu, yang ketika dia bakar justru memurnikan emas itu, justru menunjukkan keindahan dari emas itu, justru menunjukkan yang namanya keistimewaan dari emas itu, Bapak Ibu. Sama dengan orang percaya, Bapak Ibu. Ujian yang dihadapi orang percaya, yaitu penderitaan, adalah seperti api yang memurnikan iman orang percaya, yang menunjukkan akan karakter yang indah dari orang-orang percaya, yang menunjukkan keistimewaan dari iman orang-orang percaya, yang ketika orang lain melihat itu, mereka akan memuliakan Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, api penderitaan akan memurnikan gereja-gereja Tuhan dari pengikut-pengikut palsu dan pengikut-pengikut sejati. Ada satu kisah, Bapak Ibu. Di satu tempat sedang terjadi ibadah, dan ketika ibadah itu berlangsung, ada banyak orang jemaat di situ, dan ibadah mulai berlangsung, mereka memuji Tuhan. Dan tiba-tiba sekelompok orang berkumpul, Bapak Ibu, sekelompok orang membawa senjata lengkap, ya, membawa senjata mereka dan berkata, barang siapa yang mau selamat, silakan tinggalkan tempat ini, atau kami akan tembak. Orang-orang berhamburan, Bapak Ibu. Orang-orang berlarian, mereka keluar dari tempat ini, mereka takut. Ketika hal itu terjadi, Bapak Ibu, ketika hanya tinggal Bapak Pendeta, majelis, beberapa majelis, dan beberapa jemaat yang bisa dihitung dengan jari, sangat sedikit. Kemudian pemimpin dari gerombolan itu berkata, Pak Pendeta, silakan teruskan ibadah. Kambing-kambing sudah keluar. Sekarang yang ada di sini adalah domba-domba yang benar-benar mencintai Tuhan, yang benar-benar rela menyerahkan nyawanya untuk Tuhan, yang datang ke rumah Tuhan dengan kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan. Silakan teruskan ibadah, karena kami pun orang-orang Kristen. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, penderitaan menjadi api yang akan menguji siapa orang percaya dan siapa orang-orang percaya palsu. Orang yang percaya palsu sedikit menderita saja mereka akan lari. Tetapi orang-orang yang benar-benar setia kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh memiliki iman yang sejati, mereka rela bayar harga, sekalipun untuk itu taruhannya adalah nyawa. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Penderitaan yang mereka alami hanyalah sebuah ujian yang akan menunjukkan kemurnian iman mereka, memunculkan iman mereka yang ke permukaan, sehingga akhirnya orang-orang memuliakan Tuhan. Yang kedua, penderitaan kita berarti persekutuan kita dengan Kristus. Sekali lagi, penderitaan kita berarti persekutuan kita dengan Kristus. Itu bisa kita lihat di ayat 13. Adalah suatu kehormatan jika kita bisa menderita bersama dengan Kristus dan diperlakukan oleh dunia ini seperti mereka telah melakukan terhadap Kristus. Adalah suatu kehormatan jika kita menderita bersama-sama dengan Kristus seperti penderitaan yang Kristus lakukan. Itulah juga yang dialami oleh Paulus. Ketika dia menderita, dia mengatakan bahwa penderitaan itu adalah sebuah karunia, sebuah anugerah. Para rasul pun menganggap penderitaan seperti itu, Bapak Ibu. Kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 5, Bapak Ibu, di situ kita akan menemukan bagaimana rasul-rasul ditangkap, mereka dipenjarakan, kemudian mereka disesah 40 kali kurang 1. Tetapi ketika mereka keluar dari situ, apa yang mereka katakan?
Kita akan melihat Bapak Ibu, mereka berkata, firman Tuhan berkata seperti ini, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Mereka menganggap diri mereka layak, mereka menganggap bahwa penghinaan, penderitaan yang mereka alami karena nama Kristus, karena pemberitaan Injil sebagai suatu kehormatan. Sehingga mereka tidak malu, melainkan mereka bergembira. Yang ketiga Bapak Ibu, kenapa kita tidak perlu malu? Kenapa kita tidak perlu heran? Kenapa kita tidak perlu menjadi lemah ketika Tuhan mengizinkan kita menderita dalam ketaatan kita kepada Kristus? Karena penderitaan yang kita alami di tengah-tengah dunia ini, seberat apapun itu, semua hanyalah sementara. Suatu saat nanti ketika Kristus datang kedua kalinya, Dia akan menggantikan segala penderitaan, segala air mata, segala tangisan kita itu dengan sukacita. Bahkan Paulus mengatakan di dalam Roma 8 ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Paulus mencoba mengcompare, ada begitu banyak penderitaan yang dia alami, kita tahu Bapak Ibu. Dia mengalami karam kapal, dia mengalami yang namanya dicambuk berkali-kali. Nyawanya seringkali terancam kemana dia melangkah, ada orang-orang yang di sana menanti untuk membunuh dia. Bahkan pada akhirnya dia harus mati. Tetapi dia mengatakan seperti ini, penderitaan yang dialami sehebat apapun itu terlalu kecil dibandingkan dengan kemuliaan yang telah Tuhan sediakan bagi orang-orang yang setia mengikut Dia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam hidup ini engkau dan saya masih sangat mungkin untuk menderita. Tetapi jika penderitaan itu Bapak Ibu adalah karena iman kita kepada Kristus, sekali lagi karena ketaatan kita kepada Kristus, jangan menjadi lemah, jangan gentar, tidak usah heran. Anggaplah itu sebagai satu kehormatan. Dan ingatlah Bapak Ibu, semua penderitaan itu hanyalah sementara. Ketika Kristus datang kedua kalinya, Dia menggantikan semua itu dengan kemuliaan, dengan sukacita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Baik Bapak Ibu, malam hari ini kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan syukur kita. Allah telah memberikan yang terbaik dalam hidup kita, dan Dia selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Mari kita mengumpulkan persembahan kita sambil kita menaikkan pujian. Kami bawa korban pujian. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan, juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Apa artinya hidup ini? Apa artinya hidup ini tanpa Yesus ku miliki? Apa arti kekayaan ini tanpa Yesus ku miliki? Bila saatnya telah tiba, kita dipanggil oleh-Nya, maka semua yang kita miliki tak akan berarti lagi. Maka semua yang kita miliki tak akan berarti lagi. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari saat ini kita akan menundukkan kepala kita, membawa doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah yang kasih-Nya sempurna dalam kehidupan kami. Sepanjang hari ini kami sungguh boleh merasakan kebaikan-Mu yang terus boleh menopang kami.
kami boleh dibangunkan di pagi hari, diberikan kesehatan, diberikan nafas kehidupan untuk boleh menjalani satu hari ini, mengerjakan akan segala tanggung jawab kami di tengah-tengah pekerjaan dan pelayanan kami. Sungguh Bapa, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang boleh kami rasakan sepanjang hari ini. Bahkan malam hari ini kami mengucap syukur boleh beribadah kepada Engkau. Kami percaya Bapa, sekalipun kami beribadah di tempat kami masing-masing, kami percaya bahwa Engkau hadir di sana. Engkau menyatakan kehadiran-Mu melalui firman-Mu yang telah Engkau perdengarkan kepada kami malam hari ini. Biarlah firman-Mu ini terus boleh menguatkan kami, untuk kami boleh terus belajar hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, hidup sesuai dengan apa yang menjadi rencana Tuhan, semakin berani melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di tengah-tengah dunia ini. Sekalipun untuk itu kami menyadari Bapa, terkadang kami harus mengalami penolakan dunia, terkadang kami harus berani, harus rela untuk bayar harga. Tetapi ajarlah kami Bapa untuk sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran-Mu. Mampukan kami untuk terus boleh menyadari bahwa sesungguhnya ketika Engkau mengizinkan kami menderita karena nama-Mu, sesungguhnya itu adalah satu kehormatan. Siapakah kami sehingga kami boleh hidup sebagaimana Kristus hidup, mengalami penderitaan yang sama seperti yang Kristus alami. Bahkan siapakah kami Tuhan sehingga kami boleh Engkau janjikan, Engkau jamikan jaminan bahwa ketika Engkau datang kedua kalinya, Engkau akan memberikan sukacita, menggantikan segala air mata kami, menggantikan segala jerih lelah kami, menggantikan segala tangisan kami Bapa menjadi sukacita ketika Engkau datang kedua kalinya. Tuhan, mampukan kami, biarlah Kudus terus memberikan kekuatan bagi kami hidup melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di tengah-tengah dunia ini. Bahkan mungkin juga ada di antara kami Bapa yang menderita karena kesalahan dan dosa yang kami lakukan. Ajarkan kami untuk boleh mengenal siapa Engkau, bahwa Engkau adalah Allah yang beranugerah, bahwa Engkau adalah Allah yang menerima, tangan-Mu selalu terbuka kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya dan bertobat dari segala kesalahannya. Bahwa kami dengan kerendahan hati, dengan hati yang hancur, boleh membawa dosa-dosa kami dan memohon pengampunan dari Tuhan. Kami juga berdoa Bapa, di tengah-tengah penderitaan yang kami alami, kesulitan, masalah karena wabah corona yang sampai sekarang masih terus berlangsung ya Bapa. Kadang-kadang kami masih dikuasai oleh kekhawatiran. Kami mau pergi ibadah, kami khawatir. Kami pergi ke pasar, kami khawatir. Kami mau pergi mengerjakan tugas layanan kami khawatir. Pekerjaan kami khawatir. Tuhan, kuatkan kami, bahwa kami untuk terus boleh bersukacita, berpengharapan di dalam Engkau. Berikan kami iman di tengah-tengah segala kesulitan yang terjadi pada saat ini. Kami berdoa bersama-sama juga Bapa, Engkau berkati para pemerintah kami yang mereka bertugas untuk menangani wabah ini, memberikan rasa aman kepada rakyat. Engkau memberikan mereka hikmat untuk boleh memikirkan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini ya Bapa. Kami berdoa juga buat gereja kami, Engkau menolong gereja kami, gereja GKLB Immanuel. Di tengah-tengah kesulitan karena wabah ini, kami tidak dapat bertemu satu dengan yang lain tatap muka ya Bapa. Ada begitu banyak pelayanan, rencana-rencana kami dalam 1 tahun ini yang sudah kami rencanakan akhirnya tidak bisa terjadi. Bapa, berikan kami hikmat untuk boleh memikirkan, supaya kami boleh kreatif memikirkan bagaimana pelayanan-pelayanan terus boleh dijalankan, bagaimana jemaat terus boleh dilayani, firman Tuhan boleh terus diberitakan sekalipun di tengah-tengah wabah corona saat ini. Bahkan Engkau memberkati gereja-Mu Bapa, supaya terus boleh menyatakan perannya sebagai garam dan terang, membawa kabar baik, membawa akan Injil Kristus di tengah-tengah lu bangga ini. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa bersama-sama buat rencana daripada gereja kami untuk mengembangkan pelayanan kami, untuk membeli sebidang tanah di belakang gereja ini. Tuhan juga memberkati, Allah yang penuh dengan kemurahan mencukupkan segala sesuatunya. Kami berdoa bersama-sama buat jemaat-Mu yang menderita, mereka sakit. Engkau berkati mereka, baik mereka yang sakit karena usia yang sudah tua, ataupun mereka sakit karena kelemahan tubuh di rumah ataupun dimanapun mereka berada. Engkau yang menopang mereka, memberikan pengharapan di dalam Tuhan. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang ulang tahun, buat Dr. Lucy, Ibu Dr. Lucy Pamulangi yang berulang tahun, bahkan juga buat anak Gloria Kontohe. Engkau memberkati Bapa di dalam pertambahan usia, anugerah Tuhan kiranya terus menyertai mereka dan mereka semakin boleh memberikan hidup mereka menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini kami boleh memberikan persembahan, berkati semua ini Tuhan, dan boleh dipakai bagi pelayanan, bagi kemuliaan nama-Mu. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Saya undang kita berdiri. Mari kita naikkan pujian bersama-Mu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita di malam hari ini dengan menerima berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, penyertaan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Ibadah kita selesai, Bapak Ibu dipersilakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.